Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nur Hidayah dengan NIM 23061211511. Di sini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Manusia yang diampu oleh Bapak Meki Herlon SPMP. Baik, langsung saja masuk pada materi kita, yaitu variabel tingkat bunga, masalah ketidakpastian, perpajakan, kebijakan harga, hak penguasaan, persewaan, bentuk pasar, dan ketidakstabilan ekonomi dalam mangrove. Pada slide pertama ini, yang akan saya bahas adalah mengenai peran tingkat bunga dalam sumber daya alam. Dalam teori ekonomi sumber daya, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar dorongan untuk mengeksplorasi sumber daya saat ini daripada menundanya untuk masa depan. Hal ini karena nilai manfaat ekonomi dari penggunaan sumber daya di masa depan dianggap lebih rendah dibandingkan manfaat yang diperoleh sekarang setelah didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, variabel tingkat bunga atau interest rate memegang peran penting dalam menentukan keputusan ekonomi jangka panjang, khususnya dalam hal eksploitasi, konservasi, dan investasi sumber daya yang bersifat terbatas maupun dapat diperbarui. Tingkat bunga mencerminkan nilai waktu dari uang, yaitu frekuensi masyarakat terhadap konsumsi saat ini dibandingkan dengan konsumsi di masa depan. Dalam teori ekonomi sumber daya, semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin besar dorongan untuk mengeksploitasi sumber daya saat ini daripada menundanya untuk masa depan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan mengenai peran tingkat bunga dalam investasi sumber daya alam. Tingkat bunga mencerminkan seberapa besar nilai di masa depan dianggap kurang bernilai dibandingkan dengan nilai saat ini. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah nilai sekarang. Dalam kerangka kebijakan publik, pemerintah dan lembaga keuangan seperti bank, pembangunan multilateral memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan kebiayaan dan pemberian insentif yang mempertimbangkan tingkat bunga rendah untuk mendorong investasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya, dalam proyek pelestarian hutan atau pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan, penggunaan tingkat bunga sosial dapat membuat proyek tersebut tampak lebih layak secara ekonomi karena memiliki manfaat lingkungan dan sosialnya yang baru akan dirasakan dalam jangka panjang ikut dihitung dengan bobot yang wajar. Dalam konteks ini, tingkat bunga bukan hanya menjadi alat teknis dalam perhitungan keuangan, melainkan juga alat normatif yang mencerminkan nilai dan prioritas kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keadilan antar generasi dan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya, pengaruh tingkat bunga terhadap eksploitasi dan konservasi. Tingkat bunga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keputusan antara mengeksploitasi atau mengkonservasi sumber daya alam, terutama dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin cepat sumber daya tersebut dikuras karena nilai ekonominya dianggap lebih besar jika dimanfaatkan sekarang dibandingkan ditahan untuk masa depan. Misalnya, konservasi hutan tropis tidak menyediakan manfaat ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu, tetapi juga memberikan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan perlindungan keanekaragaman hayati. Jika tingkat bunga yang digunakan terlalu tinggi, maka nilai ekonomi dari jasa-jasa ekosistem tersebut menjadi sangat kecil dalam perhitungan sehingga proyek konservasi tampak tidak layak, padahal memiliki manfaat besar yang tidak langsung. Selanjutnya, hubungan tingkat bunga dengan keberlanjutan sumber daya. Tingkat bunga memiliki hubungan yang sangat erat dengan isu keberlanjutan sumber daya alam karena ia secara tidak langsung memengaruhi bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah menilai pilihan antara penggunaan sumber daya saat ini dan pelestariannya untuk masa depan. Misalnya,
Dalam proyek reboisasi, pelestarian ekosistem atau pembangunan energi terbarukan, manfaat lingkungan dan sosial seringkali baru terasa dalam jangka panjang. Jika penggunaan tingkat bunga pasar yang tinggi, maka proyek-proyek tersebut dapat terlihat tidak layak secara ekonomi karena nilai manfaat masa depannya sangat kecil. Namun, dengan menggunakan tingkat bunga sosial yang rendah, manfaat jangka panjang menjadi lebih bernilai dan proyek konservasi atau transisi energi bisa mempertimbangkan secara serius bagi investasi yang menguntungkan secara sosial dan ekologis. Selanjutnya, masalah ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya. Masalah ketidakpastian merupakan salah satu tantangan utama dalam pengolahan sumber daya alam karena sifat sumber daya itu sendiri yang kompleks, dinamis, dan seringkali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sulit diprediksi. Ketidakpastian dapat muncul dari berbagai aspek, mulai ketidakpastian ekologis, ekonomi, teknologi, hingga kebijakan. Ketidakpastian dapat muncul dari berbagai aspek. Dalam aspek ekologis misalnya, perubahan iklim, bencana alam, dan degradasi lingkungan dapat mempengaruhi produktivitas sumber daya alam seperti tanah, air, hutan secara drastis, sehingga sulit untuk merencanakan penggunaan secara pasti dalam jangka panjang. Dalam konteks kebijakan, penting untuk mengembangkan sistem tata kelola yang partisipatif dan transparan agar pengolahan sumber daya tidak hanya bergantung pada hitung-hitungan teknoaktif, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan ekologi yang tak terduga. Dalam memahami dan mengolah ketidakpastian secara lebih konservatif, pengolahan sumber daya alam dapat menjadi lebih keberlanjutan, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ketidakpastian dalam ketersediaan dan eksploitasi sumber daya. Ketidakpastian dalam ketersediaan dan eksploitasi sumber daya alam merupakan tantangan besar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya baik yang diperbarui maupun tidak. Sumber daya alam seperti air, hutan, mineral, dan energi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ilmiah, tetapi juga dinamika ekonomi sosial dan politik yang seringkali sulit diprediksi. Dalam hal ketersediaan, ketidakpastian dapat berasal dari fluktuasi iklim, degradasi lingkungan, bencana alam, perubahan ekosistem yang mengakibatkan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya secara tiba-tiba. Contohnya, perubahan iklim terjadi menyebabkan ketidakpastian dalam pasokan air dan hasil pertanian, sehingga membuat perencanaan produksi dan konservasi menjadi lebih kompleks. Di sisi lain, dalam eksploitasi, ketidakpastian muncul dari perubahan harga komoditas di pasar global. Ketidakpastian kebijakan pemerintah, perizinan yang tidak konsisten, serta perubahan teknologi yang dapat mengubah cara dan kebijakan ekstraksi sumber daya secara drastis. Selanjutnya, dampak perubahan iklim dan resiko ekologis. Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan paling serius abad ini karena hanya mempengaruhi sistem iklim global, tetapi juga menimbulkan berbagai resiko ekologis yang merusak keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Fenomena ini sangat berdampak terhadap ekosistem karena banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu dan curah hujan dan pola musim. Misalnya hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global menyebabkan sebagian besar wilayah mangrove tergenang secara permanen, yang pada akhirnya mengganggu pertumbuhan dan regenerasi tanaman mangrove. Selain perubahan pola curah hujan dan meningkatnya suhu global untuk mempengaruhi salinitas perairan yang berdampak pada keseimbangan ekosistem dan berlangsung hidup spesies yang bergantung pada habitat ini seperti ikan, kepiting, dan burung air. Jika tidak ditangani, kerusakan pada ekosistem mangrove juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan mata pencariannya pada sumber daya dari hutan mangrove. Strategi mitigasi seperti
Transisi ke energi terbarukan, pelestarian hutan, dan pengelolaan limbah menjadi langkah penting untuk menekan laju perubahan iklim dengan cara adaptasi seperti infrastruktur hijau, penguatan kapasitas masyarakat lokal, dan sistem peringatan dini perlu diperluas untuk meminimalkan dampak yang terjadi. Selanjutnya, strategi mitigasi ketidakpastian. Dalam konteks sumber daya alam, ketidakpastian merupakan kondisi yang tidak terhindarkan, dapat berasal dari berbagai aspek. Melalui strategi mitigasi yang terencana dan terintegrasi, ketidakpastian tidak hanya dapat meminimalisasi dampaknya, tetapi juga diubah menjadi peluang untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, adil, tangguh menghadapi perubahan, misalnya dalam sektor pertanian dan kehutanan. Jenis tanaman dapat menggunakan teknologi tanah iklim dapat mengurangi resiko akibat ketidakpastian cuaca. Dalam pengelolaan energi, transisi ke energi terbarukan dan efisiensi energi merupakan strategi jangka panjang yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan yang volatil, secara ekonomi maupun ekologis. Selanjutnya, perpajakan dan insentif dalam pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan utama penggunaan ekonomi, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak negatif lainnya. Pajak sebagai instrumen kontrol eksploitasi sumber daya. Pajak dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Pajak di lingkungan dapat digunakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi penggunaan energi fosil, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Subsidi dan insentif untuk pengelolaan berkelanjutan. Subsidi dan insentif dapat digunakan untuk mendorong pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam. Subsidi dapat diberikan kepada perusahaan yang menggunakan teknologi ramah lingkungan, sedangkan insentif dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Dampak kebijakan perpajakan terhadap perilaku ekonomi. Kebijakan perpajakan dapat mengaruhi perilaku ekonomi dengan cara mengubah harga relatif barang dan jasa. Pajak dapat meningkatkan harga barang dan jasa sehingga mengurangi konsumsi dan produksi. Kebijakan harga dalam pemanfaatan sumber daya. Penentuan harga sumber daya alam. Fauzi 2021 menyatakan bahwa nilai ekonomi merupakan estimasi nilai karena adanya kontribusi sumber daya alam yang memberikan manfaat pada manusia. Dampak harga terhadap konsumsi dan konservasi. Ekowisata mangrove menggabungkan konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan edukasi wisatawan. Ekonomi mangrove penting untuk melindungi pesisir, habitat flora dan fauna, serta sumber penghidupan masyarakat. Potensi wisata mangrove yaitu akar unik sebagai daya tarik visual, jalur air untuk eksplorasi perahu atau kayak, keanekaragaman hayati yang langka. Intervensi pemerintah dalam regulasi harga. Pemerintah berperan aktif untuk mencegah kerusakan mangrove dan mendukung keberlanjutan melalui intervensi langsung, menetapkan kawasan konservasi mangrove, regulasi pelanggaran alih fungsi lahan, perlindungan terhadap ekosistem pesisir. Intervensi tidak langsung, pemberian subsidi, pelatihan bagi masyarakat, pengelolaan, insentif usaha ramah lingkungan, edukasi pentingnya mangrove untuk ekosistem ekonomi. Hak penguasaan dan persewaan sumber daya alam. Menurut UU PA, hak atas tanah adalah wewenang dan kewajiban atas tanah yang diatur negara. Terkait mangrove, negara dapat menetapkan kawasan mangrove sebagai tanah negara, kawasan konservasi atau hutan lindung untuk menjamin kelestarian dan mencegah alih fungsi lahan. Sistem persewaan dan efisiensi pengelolaan sumber daya.
pada mangrove sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintah yang ditangani secara bersama-sama antara pemerintah dan daerah. Konflik hak penguasaan dan solusi kebijakan. Beberapa penelitian menunjukkan tantangan utama dalam kebijakan pengelolaan mangrove. Yang pertama pastinya konflik. Yang kedua kurangnya koordinasi. Kesulitan pelaksanaan, tumpang tindih pengelolaan. Bentuk pasar dalam pemanfaatan sumber daya. Pemerintah dapat menggunakan instrumental kebijakan seperti pajak, subsidi, dan regulasi untuk mengatasi eksternalitas dan kegagalan pasar dalam sumber daya alam. Ketidakpastian, ketidakstabilan ekonomi, dan dampaknya terhadap sumber daya. Pastinya, eksploitasi berlebihan sumber daya alam dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Contohnya, penebangan hutan yang tidak terkendali, penangkapan ikan, penambangan mineral yang tidak terkendali. Ketidakstabilan ekonomi dan dampaknya terhadap sumber daya. Fluktuasi ekonomi pemerintahan sumber daya alam. Adanya krisis ekonomi, eksploitasi berlebihan, dan strategis kebijakan untuk menjaga stabilitas. Sekian video dari saya, semoga teman-teman yang telah menonton video ini mendapatkan manfaat. Saya juga berterima kasih karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.